Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Diksi Arifinuji dari kelas 1D Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Islam dan Budaya Lokal pada materi ke-12. Baiklah, saya akan membacakan untuk bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Persoalan agama dan budaya merupakan salah satu persoalan krusial yang banyak melahirkan penilaian dalam masyarakat. Agama bagaikan tidak bisa dilepas dari kebudayaan nenek moyang itu sendiri, dan agama pun memiliki beberapa hukum itu sendiri. Secara teoris, hukum pendahulu Islam adalah Al-Quran dan Hadis, yang merupakan dua sumber pokok Islam. Hasil dari pemikiran beberapa pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati para ulama tentu lebih tinggi nilai dan kebenarannya, sehingga dapat menjadi sumber hukum ketiga. Dan pada hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari peran agama dan hukum. Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama, diantaranya adalah Urf ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki yang berada di luar lingkup Nas. Secara historis, urf digunakan di kalangan ahli fikih sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut furu'iyah yang terdapat dalam Nas, tetapi sebagian hukum yang ada dalam Nas sudah menjadi kebiasaan urf masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan Nas. Maka dalam makalah ini penulisan akan mencoba menjelaskan tentang hukum Islam terkait dengan budaya lokal. Kedua, rumusan masalah. Hakikat manusia tidak bisa lepas dari peran agama dan hukum. Agama itu sendiri tidak bisa lepas dari kebudayaan lokal. Permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana tentang hukum Islam, apa itu universalisme Islam, serta bagaimana cara menghadapi budaya lokal dengan hukum Islam. Bab 2 pembahasan. Untuk yang pertama, 1. Makna dan fungsi hukum Islam. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah karena mengikuti perkembangan waktu dan tempat. Si Henry Maine secara ringkas menyatakan hukum berkembang seiring dengan sejalan dan perkembangan masyarakat. Dari masyarakat yang sederhana, tradisional, dan kesukuan ke masyarakat yang kompleks dan modern. Dan hukum yang inheren dengan masyarakat semula menekankan pada status, kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Manusia sebagai pelaku-pelaku hukum dan objek hukum tidak lagi memiliki identitas alami yang lama, melainkan berubah menjadi hasil atau konstruksi. Hasil konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum, hak hukum, asas hukum, proses hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dan hukum sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara. Kedua, universalisme Islam. Universalisme atau al-alamiyah adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristik robbaniyah, insaniyah, atau humanistik, syumul, totalitas yang mencakup unsur keabadian. Universalisme dan menyentuh semua aspek manusia, baik itu ruh, akal, hati, dan badan. Wasatiyah atau moderat dan seimbang
Yang kelima, waqiah atau realitas jelas dan gamblang. Integrasi antara at-tabat wa al-murunah atau permanen dan elastis. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa yang terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmatnya untuk semua hambanya. Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek-aspek kaidah, akidah, syariah, dan akhlak yang sering kali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup. Penampakan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama manusia. Hal ini dapat dilihat dari 6 tujuan umum syariah, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan agama. Yang kedua, badan. 3, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta. Dan keenam, kehormatan. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan atau social values yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, ukhuwah, takaful, kebebasan, dan kehormatan. Ketiga, kosmopolitisme kebudayaan Islam. Selain merupakan pancaran makna Islam itu sendiri, serta pandangan tentang kesatuan kenabian, wahdat al-nabawiyah, berdasarkan makna Islam itu, serta konsisten dengan semangat prinsip-prinsip itu semua. Kosmopolitisme budaya Islam juga mendapat pengesahan langsung dari kitab suci seperti suatu pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan. Refleksi dan manifestasi kompontalisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah SAW, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Kemudian, tatkala kuantitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan 3 tingkat yang dipakai untuk khutbah Jumat dan munasabah lainnya. Kemudian dalam perang Ahzab, Rasul menerima saran Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekitar Madinah. Metode ini salah satu metode pertahanan ala Persia. Rasul mengagumi dan melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan ini metode Majusi, kita tidak memakainya. Para sahabat juga meniru manajemen administrasi dan keuangan dari Persia, Romawi, dan lainnya. Mereka tidak keberatan dengan hal itu selama menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nas. Sistem pajak zaman itu diadopsi dari Persia, sedang sistem perkantoran atau diwan berasal dari Romawi. Ada hubungan kuat yang mengisyaratkan ketiadaan kontraksi antara Islam sebagai agama dengan unsur Arab. Menurut Dr. Imarah, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, Islam diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, seorang Arab, juga mukjizat terbesar agama ini. Al-Quran didatangkan dengan bahasa Arab yang jelas. Kedua, dalam menyiarkan dakwah Islam yang universal, bangsa Arab berada di garda depan dengan pemimpin kearaban Nabi dan Al-Quran. Ketiga, jika agama-agama terdahulu mempunyai karakteristik yang sesuai dengan subkonsep Islam lokal, kondisional, dan temporal, pada saat Islam berkarakteristik universal dan mondial, maka posisi mereka sebagai garda terdepan agama Islam adalah menembus batas wilayah mereka. Ibnu Khaldun menyebutkan intelektual-intelektual yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam ilmu nahwu seperti Imam Sibawaih, Al-Farisi, dan Al-Zujjaj. Mereka semua
adalah ajam. Begitu juga intelektual dalam bidang hadis, usul fikih, ilmu kalam, dan tafsir. Benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja ilmu digantungkan di atas langit, maka akan diraih oleh orang-orang dari Persia. Kita lihat juga bahwa budaya Persia adalah budaya yang pernah jaya, dan saat Islam masuk, ia sedang menyusut yang memiliki pengaruh yang demikian dalam, luas, dinamis, dan kreatif terhadap perkembangan peradaban Islam. Keempat, akulturasi Islam dengan budaya di Indonesia. Seperti dikemukakan di atas, Islam adalah agama yang berkarakteristik universal dengan pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, takaful, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep toentrisme yang humanistik sebagai nilai inti dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam, taruhlah dengan mengabaikan istilah-istilah kata benda yang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab. Bahasa Jawa dan Melayu juga menyerap kata-kata atau istilah-istilah yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah seperti wahyu, ilham, atau wali misalnya adalah istilah-istilah pinjaman untuk mencangkup konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya populer. Kelima, kedudukan urf dan hukum dalam hukum Islam. Secara etimologi, urf berarti yang baik. Para ulama usul fikih membedakan antara adat dengan urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara, sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi lain dari urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya, baik berupa ucapan dan perbuatan. Urf yang dimaksud adalah yang baik, bukan yang mungkar. Dan urf juga disebut adat karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari urf karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka itu tidak dinamakan urf, tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itulah yang dinamakan dengan urf, baik bersifat khusus maupun bersifat umum. 6. Macam-macam urf. Yang pertama, ada al-urf al-lafzi, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Yang kedua, al-urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Yang ketiga, Yang kedua, al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamanah keperdataan. Dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Yang ketujuh, syarat-syarat urf. Ulama usul fikih menyatakan bahwa suatu urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, urf itu baik. Yang dimaksud dengan baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan. Yang kedua, urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Yang ketiga, urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Yang keempat, urf itu tidak bertentangan dengan nas sehingga menyebabkan hukum yang dikandung itu tidak bisa ditetapkan. Urf seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara karena kehujahan urf bisa diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.
Oke, untuk yang ke-8, pertentangan urf dengan dalil syara. Urf yang berlaku di masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara lainnya. Dalam pertentangan urf dengan nas, ulama usul fikih memberikan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus atau rinci. Yang kedua, pertentangan urf dengan nas yang bersifat umum atau mustafa ahmad atau mustafa. Ketiga, urf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan urf tersebut. Oke, untuk bab ketiga, penutup. Kesimpulan, sejarah rekonsiliasi antara Islam sebagai agama dan budaya lokal melingkupinya serta adanya landasan hukum legitimatif dari syara berupa urf dan maslahah. Maka untuk strategi perkembangan budaya Islam di Indonesia kita perlu berevisi ke depan. Kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup, serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Selain itu, gerakan-gerakan lebih integratif dan massal sifatnya. Baiklah, sekian video presentasi dari makalah saya. Mohon lebihnya saya mohon maaf. Untuk kata-kata saya yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.